Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah alladhi istafahu wa jtabah lin-nubuwwati wal risalah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada para ustaz, para ulama, para alim, terutama kepada guru kita Ustaz Haji Fadilah, dan juga kepada para ustaz-ustaz lain, dan juga kepada Bapak Ustaz Haji Iskandar, Bapak Haji Budi, yang sementara saya mengenal beliau-beliau dan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap para ustaz, para alim, ulama semua yang saya muliakan, dan juga kepada para pengurus DKM Masjid An-Nur semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu juga katanya ini ada ya, dan juga kepada para hadirin yang hadir di kajian subuh Masjid An-Nur yang diselenggarakan. Mungkin yang saya dengar ini banyak, tapi salah satunya kegiatan itu adalah kajian pada subuh setiap hari Sabtu, begitu ya, setiap hari pada subuh. Ini sungguh luar biasa. Sebelum lebih lanjut, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak anugerah, banyak kenikmatan, begitu banyaknya nikmat, begitu maha pemberinya Allah, bahkan yang tidak kita minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sangat berguna sekali. Yang sayangnya itu adalah karena itu sudah tiap hari menempel di badan kita, sehingga kita lalai untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Yang menempel di badan kita itu sudah banyak sekali, sehingga kita tiap hari mungkin merasa bahwa tinggal pakai, ada tangan, ada penglihatan, ada alat pendengaran dan sebagainya, masih banyak sekali, sehingga begitu banyaknya nikmat kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menjumlah ataupun menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Kalkulator kita itu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Sedangkan yang sudah ada saja ini kita lupa untuk mensyukurinya. Padahal kalau dicontohkan berapa banyak, satu saja misal mata misal atau penglihatan ini, kalau HP itu mau hidup mau nyala saja sudah harus dicas. Kalau misal penglihatan kita, misal seandainya harus dicas, itu butuh berapa energi buat listrik, mulai dari dulu kita hidup sampai sekarang. Bahkan masih tersisa, semoga masih tersisa umur kita yang panjang, Allahumma amin. Ya tentunya kita harapkan panjang dan barokah, yang artinya bukan hanya usia kita itu lama, tapi yang lebih penting dari itu adalah jaminan keimanan kita itu tetap, kemudian ketakwaan kita itu tetap, dan daya juang untuk menebar kebaikan-kebaikan itu juga tetap selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sholawat salam kita limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dapat berkahan yang luar biasa silaturahim bersama para kiai, para alim, ada Ustaz Fadilah, Ustaz Abdul Haq, dan banyak lagi, sehingga karena saya santri dari beliau-beliau ini, sehingga saya dites untuk berhadapan dengan para jamaah Masjid An-Nur yang luar biasa sekali. Saya itu melihat pertama kali kesini itu pada waktu rally Al-Barzanji Malaysia itu. Saya terkesan sekali dengan kesepakatan dari para
ahli ataupun majelis taklim di Masjid An-Nur ini saya akui luar biasa, apalagi di subuh ya, perlu menjadi bahan perenungan kita bahwa kalau misal saya nanya, ada tidak yang tidak pengen diwafatkan oleh Allah? Pertanyaannya yang benar yang mana ya? Ada nggak yang tidak pengen wafat? Atau dengan kata lain, apakah ada jaminan orang itu tidak akan mati? Pasti semuanya itu pasti akan mati. Dan sebetulnya kita itu kan tidur itu akhul maut. Tidur itu miniatur daripada kematian. Maka latihan kita ketika kita itu bangun tidur ya sebagaimana, tapi ini lebih berat, yaitu ketika kita dibangkitkan dari kuburan. Karena sudah tidak ada persiapan apa-apa lagi. Tidak ada persiapan apa-apa lagi. Karena nanti kalau kita misal sudah tiap subuh itu selalu yang terpikirkan, wah, ke Masjid An-Nur, wah, sholat jamaah. Ini kan berarti pertama kali kita itu katakanlah dihidupkan, miniaturnya ya seperti itu tadi. Atau mungkin misal contoh ada yang bangun pagi langsung nyari kopi misal. Nah, ini. Apa mungkin besok ketika misal bangun dari kuburan itu kemudian akan mencari kopi ataupun rokok? Nah, padahal di sana itu tidak ada persiapan untuk itu. Sebagaimana kematian itu, ya kematian itu tidak memberikan isyarat kepada kita. Kematian itu ya bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, perempuan yang sedang menyusui saja itu bisa dilemparkan kalau kemudian ada datang hari kiamat, yang otomatis di situ terjadi kematian. Kalau sudah hari kiamat seperti itu, yang sedang disusui saja dilempar. Bahkan misal ada orang yang sedang berbantahan, oh padu apa ya? Padu itu apa? Dia sedang berbantahan, sedang silat lidah istilahnya, itu tiba-tiba berhenti otomatis. Kalau sudah terjadi seperti itu, ya Allah, ya intinya semoga kita itu sesuai dengan apa yang di Al-Quran selalu dipesankan oleh para khotib. Ya selalu takwa memang pertama, selalu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus menjaga ketakwaan kita. Wa la tamutunna, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, tapi bukan berarti kemudian menunggu mau mati. Karena kita itu tidak tahu kapan matinya. Yang keliru kemudian dengan ayat ini dipahami bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kalau di dalam ilmu nahwu kan kedudukan pesan ini itu kuat karena di situ ada nun taukid. Wala tamutunna, seperti itu nun taukid. Nun yang kedudukannya untuk mengukuhkan, menguatkan, ada tekanan lebih. Bukan hanya sekedar jangan sampai kalian mati. Berarti kalau ada nun taukid sungguh-sungguh benar-benar dipastikan bahwa jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Terus kemudian dengan pesan ini kemudian diartikan bahwa kita mau takwa besok saja kalau sudah mulai agak sakit-sakitan misalnya. Sakit-sakitan. Jadi kita itu tidak boleh latah yang kemudian tanpa pengetahuan yang cukup kemudian merasa paling Al-Quran, merasa paling sunnah, merasa paling benar. Karena memahami Al-Quran itu sendiri itu butuh ilmu yang memadai tentunya. Belum lagi pemahaman bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lain kadang-kadang kalau dipahami secara mentah pasti berbeda. Seperti contoh lagi kan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Kalau yang tadi itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah semaksimal mungkin.
semaksimal mungkin. Tapi kalau yang tadi yang bawah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Bagaimana ini kalau begitu? Belum lagi nanti ada hadis yang lumayan juga. Misal begitu. Wah, orang biasa tapi dengan mudahnya mengomentari ayat Al-Quran ataupun hadis misalnya. Orang biasa mengomentari orang yang sudah jelas hafal Al-Quran, sudah jelas hafal hadis, dikomentari oleh orang biasa. Bagaimana seandainya saya contohkan ada hadis yang menyatakan begini, idza atakumul ghaqib, idza ata ahadukumul ghaqib fala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha. Kalau ada orang yang mau BAB ataupun buang air kecil, bisa dipahami ya Pak ya Bapak Ibu ya, BAB gitu ya, ataupun qadil hajah. Kalau ada seorang yang mau qadil hajah atau mau BAB ataupun ke kamar kecil misalnya, di situ dipesan oleh Nabi, ini hadisnya Nabi, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. La yastaqbilul qiblah wala yuwalliha. Ada yang la yastaqbilha, ada yang la yuwalliha. Wala yuwalliha. Maaf tadi saya. Ya, jadi tidak boleh dipesan oleh Nabi itu tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Terus kemudian terusan dari hadis tersebut, walakin gharribu aw syarribu. Akan tetapi menghadaplah, gharribu itu dari kata maghrib. Kalau maghrib kita itu kalau misal melihat tanda maghrib melihatnya ke mana? Ke barat, ya kan? Ke barat. Walakin syarribu, kalau walakin syarribu itu berasal dari kata masyrik. Masyrik kalau maghrib itu kulon atau barat, kalau masyrik berarti timur. Tadi hadis yang di depan itu adalah kalau orang BAB jangan menghadap kiblat dan juga jangan menghadapi jangan membelakangi kiblat, alias tidak boleh menghadap ke barat kalau di kita dan tidak boleh ke timur. Ini pelan-pelan saja ya. Jangan buru-buru dipahami secara menyeluruh. Ini sudah per kalimat. Kemudian walakin syarriku awwaliku. Berarti ini kalau dimaknai, kalau diterjemahkan, akan tetapi menghadaplah ke timur ataupun menghadaplah ke barat. Gimana gitu Pak? Mau memaknai hadis itu gimana? Kalau tadi yang la yastaqbilul qiblah wala yuwalliha, tidak boleh menghadap kiblat bahasanya, menghadap kiblat ya. Ataupun membelakangi kiblat. Kalau di kita itu berarti tidak boleh menghadap barat dan tidak boleh menghadap timur. Tapi hadis itu masih satu rangkaian. Walakin syarriqu aw gharribu. Tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Konslet ini hadis ini kalau dipahami dengan mentah. Itu seperti itu. Nah ini kalau misal orang biasa kemudian mau mengamalkan hadis ini itu bagaimana? Bingung. Padahal ini adalah harus dengan cara pemahaman para ulama yang sudah hafal hadis, yang sudah alim hadis, yang sudah al-hadis dan sebagainya juga. Sudah dalam tingkatan mensyarahi hadis. Nah, di dalam syaratnya itu dinyatakan begini, ini baru nanti kita paham. Hadza khitabun li ahli Madinah wa man fi manahu. Jadi perintah tentang tadi yang di hadis itu adalah untuk menghitobi, untuk memberikan pesan kepada orang Madinah ataupun orang yang sama dengan statusnya, daerah wilayahnya sama dengan Madinah. Artinya bahwa Madinah itu di utara Ka'bah, di utara Ka'bah. Sehingga ketika mereka itu menghadap kiblat berarti malah mereka menghadap ke selatan. Kalau belakangi berarti malah menghadap ke utara. Kalau hadis ini diamalkan di Indonesia konslet. Tapi ini adalah, misal ini masjid adalah Ka'bah, berarti hadis ini berlaku untuk orang yang ada di sekitar selatan masjid ataupun utara masjid, baru ketemu nanti.
Bapak Ibu semuanya yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah. Kita sudah dipesan dari dulu oleh Allah itu sudah dipesan. Berbekallah. Dan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Jadi jangan sampai kemudian pas waktu meninggal kemudian baru sadar. Wah, takut kemudian. Ya kalau takut pasti, tapi jangan terlalu takut karena memang kurang persiapan. Gitu kan. Sebagaimana di dalam surat Al-Munafiqun bagian akhir, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Pengen balik, sudah di akhirat kepengen balik, sudah tidak ada untuk kembali lagi. Karena penyesalan sehingga takut, kemudian pengen balik lagi, dia pengen amal soleh, pengen banyak sedekah, sudah tidak ada. Harusnya dari sekarang, karena memang kalau pengen sukses di akhirat harus melatih dunia. Makanya sehingga ada istilah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat mengais keberhasilan untuk di akhirat. Jadi tidak bisa kita kemudian kepengen selamat di akhirat, kemudian kita itu menunggu besok kalau sudah mau mati, atau bahkan besoklah kalau sudah mati nanti kita baru beramal di sana. Tidak ada. Ya sekarang tiap hari, tiap saat itu ada. Makanya aktivitas kita itu meskipun aktivitas harian selalu diniati untuk ibadah. Contoh ya, dan itu akan dibedakan dari niat. Karena yang membedakan kegiatan harian dan ibadah itu ya niat itu. Karena tujuan niat itu adalah litamayyuzil ibadah anil adat. Untuk membedakan antara kegiatan aktivitas harian dengan ibadah, letaknya itu adalah niat. Contoh, kita tidak makan seharian dari tadi pagi misal sebelum subuh sampai sore, kalau tidak niat itu namanya bukan puasa. Tapi kalau lagi nggak selera makan misal, mulai dari bangun pagi sebelum subuh supaya fajar, ya selagi belum dari fajar itu sudah diniati, atau sebelum tidur misal dari malam itu sudah diniati. Saya niat, oh ini pas hari Senin misal, saya niat sekalian untuk puasa, lagi gak selera makan, sampai maghrib itu malah jadi nilai ibadah. Jumat mandi pagi-pagi, mandi biasa, ya itu namanya bersih badan. Tapi kalau sekalian diniati nawaitu uslali sunnatil Jumat, maka menjadi nilai ibadah. Karena mandi Jumat ya dimuridil Jumat, tidak harus kemudian jam 11 atau jam 10, tidak. Yang penting dia itu mau melaksanakan Jumat, ada tekad untuk melaksanakan Jumat, mandi Jumat menjadi ibadah. Saya lanjutkan tentang kitab ini. Jadi kitab Nasoihul Ibad itu pengarangnya adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Itu mensyarahi kitab Munabbihat ala Istiqdad Liyaumil Ma'ad. Itu karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani itu daerah ini yang menjadi daerah-daerah dekat-dekat Gaza, dekat-dekat Palestina, ya dekat Israel. Wah ini, beliau lagi di situ. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pensyarah kitab Bukhari Muslim. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya karya kitab namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu yang mensyarahi kitab Bukhari. Kitab Bukhari. Bukhari itu adalah kitab hadis yang paling sahih, yang dua itu yang paling sahih, yaitu kitab Bukhari dan Muslim. Sehingga ada pernyataan alladaini as-sahhuma as-sahhuhu kutubil hadis katakan. Jadi yang namanya kitab Bukhari dan Muslim itu adalah sesahih-sahihnya kitab hadis, itu adalah kitab Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mensyarahi kitab Bukhari. Ada dua hal yang tidak ada yang lebih utama dari dua itu. Jadi ada dua hal yang keutamanya tidak ada yang melebihinya. Yang pertama adalah beriman terhadap Allah, yang kedua adalah memberi kemanfaatan terhadap muslim. Tidak ada yang lebih dari itu. Ini hadisnya Nabi yang di dalam kitab ini maksudnya bab Nabi. Bab Nabi. Tidak ada. Jadi iman,
mau sesukses apapun, mau sekaya apapun, kalau tidak ada keimanan, kita itu mau menghadap Allah, apa yang dibanggakan? Mau sesukses apapun, ya. Kalau bisa dipilih, ya paling ini, kalau sekarang suruh pilih mungkin bingung bapak-bapak, milih kaya apa milih iman, bisa bingung nggak bapak? Paling bayangannya begini, saya iman tapi tetap miskin, gitu. Bayangannya seperti itu. Kemudian yang kaya, kemudian dengan redaksi pertanyaan saya, yang kaya itu kemudian diartinya tidak iman misalkan. Jadi bingung pilihnya. Sehingga punya versi jawaban sendiri. Saya kepinginnya yang tetap iman tapi tetap kaya. Ya enggak Pak? Seperti itu. Ya, berarti dua-duanya itu yang dipilih. Berarti dua-duanya yang dipilih. Ya, itu tetap iman dan tetap kaya. Makanya di sini ini nanti berlaku begini. Nih, mungkin ini singkat saja yang untuk kita pilih. Mungkin bisa di dalam kesempatan lain mungkin akan disampaikan lebih diuraikan. Ini untuk bersama-sama saja. Bahwa jangan kemudian kita itu latah, kemudian membedakan, oh itu orang kaya tapi nggak suka sholat, oh itu orang sukses tapi kok nggak Islam misalnya dan sebagainya. Itu kan karena kurang pemahaman. Mulai dari awal kita mengenal dan dari kecil rata-rata orang itu hafal Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada Rahman dan Ar-Rahim yang sebetulnya dari kalimat yang sama-sama berasal dari kata Rahimah. Ar-Rahman ada roh, ada ha, ada mim. Itu huruf yang asli. Ar-Rahim ada roh, ada ha, dan ada mim. Itu huruf yang asli. Sehingga dua-duanya pasti punya makna sayang semuanya, atau kasih sayang. Ar-Rahman dia kasih sayang, Rahim juga kasih sayang. Terus kenapa dibedakan? Yang namanya huruf Arab itu ziyadatul huruf, ya ziyadatul makna. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Hurufnya beda, otomatis nanti jumlahnya beda, juga otomatis kandungan maknanya juga beda. Kalau Ar-Rahman itu berapa Bapak? Roh, ha, mim, nun berapa? Roh, kemudian Ar-Rahim, Rahimun, roh, ha, ya, mim berapa? Sama dong Bapak itu. Nanti salah ngitung ini. Ini salah ngitung karena Rahman itu mimnya panjang apa tidak Bapak? Panjang. Kalau panjang berarti ada alif di situ. Berarti Rahman, roh, ha, mim, alif, nun 5. Tapi kalau Rahim, roh, ha, ya, mim 4. Berarti Rahman itu kandungannya lebih banyak. Sehingga Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang berlaku tidak pilih-pilih. Mau rajin ibadah ataupun tidak, mau dia Islam ataupun tidak, mau iman ataupun tidak, semua di dunia ini akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Tapi yang bentuknya adalah disebutkan itu adalah Rahmannya Allah. Tapi kalau Rahim, nah itu kan Rahim itu berlaku hanya untuk orang muslim atau orang mukmin, yang kemudian ini nanti akan dirasakan di akhirat. Nah, maka dengan pemahaman ini itu tidak boleh iri. Ada orang non muslim tapi kok kaya misalnya, itu Rahmannya Allah. Kemudian nggak pernah ibadah tapi kok mobilnya banyak dan sebagainya, itu Rahmannya Allah yang berjalan seperti itu. Kalau Rahim itu nanti di akhirat. Makanya kalau di pondok itu maknanya begini, Ar-Rahmani dzatkan welas asih dalam dunia dan akhirat. Jadi dunia akhirat berlaku gitu. Tapi kalau Ar-Rahim di dalam akhirat blopo, hanya di akhirat saja. Yang paling penting itu adalah minta ditetapkan iman, minta segala dosanya diampuni. Itu yang paling penting itu. Kalau kemudian masih ada tambahan waktu sambil ngaji sambil ya Allah semoga sebentar lagi bisa beli mobil misalnya. Semoga sebentar lagi ada tabungan haji, semoga sebentar lagi umroh misalnya dan sebagainya. Semoga selalu sehat, yang penting ya Bapak Ibu semuanya, dan selalu diberi kemudahan atas segala aktivitasnya dan selalu disehatkan. Selalu yang sakit semoga juga selalu diberi kemudahan untuk sembuh. Itu mungkin untuk awal pertemuan perkenalan saya, karena saya ini adalah santri dari Ustaz Fadila dan Ustaz Abdul Haq ya biasanya seperti ini, itu lagi semuanya. Mungkin itu ya, karena waktu demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian.
Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولهذه الجماعه يا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم املا هذا المسجد مسجد النور يا الله بالعلم والذكر والاعمال الصالحات. اللهم املا هذا المسجد بالعلم والذكر والاعمال الصالحات. اللهم يا الله املا هذا المسجد بالعلم والذكر والاعمال الصالحات. اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا. رب اللهم يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.